Mbak update aja Mbak, masih ada? Ada lagi. Oke, ini tentang penangkapan para permohonan tidak saya. Ini terjadi penangkapan terhadap 6 aktivis ini bermula pada tanggal 30 ya, 30 Agustus 2019 atas nama Dano Anesta Bini dan Charles Mesai di Depok, kontrakan Langit Jaya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh kawan saya, rekan saya tadi bahwa proses dilakukan penangkapan ini tidak sah dalam hukum acara pidana ya. Maksudnya dihadirkan dulu apa yang tadi disampaikan ya, RT RW ataupun saksi dari mana, tapi ini nggak dilakukan. Nah, tiba-tiba ditangkap, setelah keluar kebetulan ada RT bertemu di jalan. Ada apa ini sebenarnya? Langsunglah ditarik tangannya Pak RT ini dari pihak polisian. Ya pelanggaran-pelanggaran inilah. Ya seharusnya pada saat seseorang ditangkap langsung pada hari ini juga, maka itu haruslah dibuktikan dengan perbuatan tertangkap tangan. Itu bisa ditangkap hari ini juga. Jika saya melakukan tindak pidana tapi saya bukan tertangkap tangan, maka saya tidak bisa langsung ditangkap pada hari ini juga, nggak bisa. Itu proses KUHAP seperti itu. Saya harus dipanggil dulu sebagai saksi, bahwa kita datang dulu ke Polda, 2 kali dipanggil sebagai saksi, naik sebagai tersangka, baru saya bisa langsung ditangkap. Ya, kalau kecuali saya tertangkap tangan, hari ini juga saya melakukan tindak pidana, dilihat, saya bisa ditangkap. Yang terjadi kan tidak seperti demikian, seperti itu. Ini yang harus diperbaiki nanti ke depannya. Berarti ini penyalahan prosedur ya? Betul sekali. Mungkin kira-kira dari bukti-bukti yang ada, apakah nanti bisa cukup kuat untuk di hasil putusannya Pak, atau gimana Pak? Ya, kalau terkait bukti-bukti, tentu kalau kita tidak meyakini, tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, tentu kita tidak mengajukan upaya ini. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, bahwa yang perlu digarisbawahi, upaya pra-peradilan ini adalah sebagai satu bentuk koreksi dari kami sebagai penasihat hukum dari 6 tahanan yang hari ini ditahan di Mako, untuk kemudian agar terhadap tindakan-tindakan kepolisian yang dilakukan itu tidak prosedural. Jadi mulai dari penetapan tersangkanya, kemudian penggeledahannya, penyitaan, hingga penahanan, di situ secara keseluruhan kami uji bahwa kami beranggapan semua prosedur yang dilakukan oleh kepolisian tidak dilakukan sesuai prosedur-prosedur yang ada. Itu satu hal. Yang terakhir, jujur kami kecewa sebagaimana apa yang disampaikan oleh Mbak Oki. Kecewa pertama terhadap pihak termohon, dalam hal ini adalah kepolisian, karena beberapa waktu lalu pihak kepolisian sempat merespon terkait dengan gugatan kami dan akan siap menghadapi itu di hari pertama, tetapi hari ini pun mereka tidak kunjung hadir. Kemudian yang kedua, kami juga kecewa dengan pihak pengadilan karena kemudian panggilan baru 2 minggu yang akan datang akan diselenggarakan sidang lagi dengan alasan bahwa panggilan itu harus dilakukan secara patut, bahwa ini pra-peradilan, maka ini menjadi penting harus cepat diselenggarakan karena ini berkaitan dengan ketika kemudian kasus makarnya itu dilimpahkan ke pengadilan, maka secara otomatis gugatan pra-peradilannya akan gugur. Itu yang kami khawatirkan. Jadi kami menduga ini ya kami kecewa terhadap dua belah pihak ini. Baik. Kondisi terkini Suryanta dan teman-teman di Makobrimob, ada kabar terbaru? Karena kan sempat dikabarkan sakit. Mungkin sakit sudah sembuh ya. Suryanta sudah sembuh. Kalau untuk yang update-nya mungkin Mike bisa. Arina? Gangguan depresi. Untuk Arina itu karena ruangannya sendiri ya, dari 5 kawan-kawan mahasiswa Papua, dia itu secara psikologi karena sendiri, ruangan yang jauh dari kawan-kawan, merasa ada yang ya kayak halusinasi, tapi bukan halusinasi jiwa ya, bukan, tapi halusinasi apa? Pikiran. Ya pikiran lah. Akhirnya akibatnya psikologisnya itu ini banget. Gimana sekarang kondisinya? Jadi untuk sampai saat ini masih ada respon juga. Kami tim kuasa hukum tetap aja nggak bisa masuk 1x24 jam untuk kepentingan klien kami. Nah sebab itu kami mohonlah kepada pihak
penyidik ini untuk akses untuk para pengacara dibebaskan lah untuk masuk ke Makobrimob. Tapi seharusnya secara prosedural harusnya bisa kan? Bisa, kuasa hukum seharusnya bisa kapanpun bisa sesuai dengan KUHP ya. Iya. Jadi dalam kasus ini kami selaku kuasa hukum dibatasi hanya 1 minggu 2 kali saja, setiap hari Selasa dan Jumat ya. Alasannya Kami nggak bisa disamakan, kuasa hukum nggak bisa disamakan dengan keluarga pengunjung. Kalau keluarga pengunjung itu oke hari Selasa dan hari Jumat. Kalau kuasa hukum itu 1 kali 24 jam. Kapan aja dia bebas untuk kepentingan hukum klien. pihak kepolisian alasannya apa ya? Ya alasan Berdasarkan peraturan Kapolri, saya lupa nama bapak kan, saya lupa. Tapi memang di dalam peraturan Kapolri tersebut terkait dengan mengunjungi tahanan, untuk keluarga memang dijelaskan. Ya. 2 kali seminggu. Tapi untuk pengacara kan kita pakai KUHP. KUHP. Nggak ada batasan untuk pengacara bisa setiap saat. Saya pikir dari pihak kepolisian juga teman-teman bisa mengkonfirmasi apakah alasan dari pihak kepolisian tidak hadir hari ini menjadi penting. Apa karena takut atau apa kita kan nggak tahu. Tapi yang penting menjadi catatan adalah Mas dari Polda menyatakan siap akan menghadapi dan kita pun tidak datang. Oke, siap. Terkait hari ini Pak tidak hadir pihak MJ. Polda Metro Jaya, tanggapannya seperti apa? Ya, tadi dari pihak pengadilan kan sudah memanggil pihak Polda Metro Jaya selaku termohon untuk hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun sampai saat ini ditunggu tidak hadir juga. Kami tidak tahu alasannya kenapa mereka tidak hadir. Oleh karenanya hakim mengatakan bahwa akan memanggil ulang lagi pihak termohon dan sidang akan dibuka kembali tanggal 25 November 2019, 2 minggu lagi kira-kira seperti itu. Tadi sempat ada permintaan untuk mempercepat agar tidak 2 minggu Mbak ya. Betul. Jadi kami selaku tim kuasa hukum sudah mengupayakan untuk mempercepat kepada Yang Mulia untuk bisa sidangnya tidak 2 minggu lagi, tapi bisa 1 minggu seperti itu. Tapi tadi hakim menolak ya. Alasannya apa? Alasannya kenapa? Alasan hakim menolak Iya. ini. agar dia patut dapat hargai proses inilah pemanggilan terhadap penyidik. Mungkin kalau nanti Polda nggak datang juga gimana? Nanti kita akan pertimbangkan, ini kan belum kejadian nih, nanti kita akan pertimbangkan lagi langkah-langkah selanjutnya. Yang jelas kan jika dipanggil ya akan lebih baik jika pihak Polda Metro hadir ya. Seperti itu. Ya, semoga bukan mereka, pertanyaannya adalah bukan mereka nggak bisa datang ya. Ya semoga mereka bisa dapat hadir pemanggilan dari selanjutnya ya, agar maksudnya dapat mempertanggungjawabkan kata-kata ya seperti itu ya, seperti Argo yang telah sampaikan bahwa kami siap akan menghadapi pra peradilan. Ya entahlah sekarang ini karena apa tidak datang memenuhi apa yang pernah ia sampaikan seperti itu. Ya semoga kedepannya bisa dapat hadir. Berarti melihat sikap hari ini mungkin pihak Mbak Oki sendiri menilai PMJ abai dengan proses peradilan ini Pak ya? Ya kami selaku kuasa hukum kami tentu merasa kecewa ya, gitu ya, karena harusnya pihak Polda Metro Jaya menghadiri panggilan sidang yang ditekan oleh PN Jakarta Selatan. Poin-poin utamanya apa aja ya Pak dari peradilan itu? Oke, untuk poin-poin rencana kalau jika hari ini tadi sidang, rencana kami akan membacakan sejumlah permohonan pra peradilan ya, yang sudah kami daftarkan. Yang pertama terkait dengan penggeledahan terhadap para pemohon yang tidak sah, karena penggeledahannya tidak memakai surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat, lalu juga pada saat penggeledahan tidak disaksikan oleh 2 orang saksi dari perwakilan RT/RW. Nah ini kan maka kami menduga bahwa penggeledahan terhadap para pemohon tidak sah. Ini yang di mana? Penggeledahan 3031. Iya betul, di Asrama Lanijaya Depok. Pada saat pertama kali digeledah itu di Asrama Lanijaya Depok terhadap teman-teman mahasiswa Papua yang tinggal di Asrama Lanijaya Depok. Itu berarti yang tanggal 30 ya? Iya betul. Ini juga kita bilang seperti itu. Hal
Padahal sudah ada KUHP yang mengatur bahwa penggeledahan itu harus memiliki surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat dan dihadiri oleh 2 orang saksi, yang mana pada saat digeledah tidak ada sama sekali saksi dari RT RW yang melihat. Dan bisa dijelaskan ya. Terus yang kedua alasannya alasan yang kedua, anggota termohon atau dari pihak Polda Metro Jaya telah melakukan perampasan terhadap barang milik para pemohon. Jadi pada saat datang diduga bahwa barang-barang tersebut dirampas, bukan disita. Karena kalau disita maka harus ada surat-surat prosedurnya gitu ya. Soal permohonan penyitaan. Setelah kami mengajukan bukan saya minta ya, saya mungkin dipercepat. Sono